Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari judul analisis ergonomi kabin masinis di lokomotif CC203 ditinjau dari aspek display dan kontrol dari mata kuliah ergonomi prinsip perancangan sistem antarmuka. Nah, di sini biodata saya, perkenalkan nama saya Nanda Akana Syadil Bahi dengan NIM 195060707111043 kelas D ergonomi dan perancangan sistem kerja. Dan dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha STMKes IPU ASEAN Engineering. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua, kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha STMKes IPU ASEAN Engineering selaku dosen pengampu mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja, serta teman-teman teknik industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya angkatan 2019 khususnya kelas ergonomi dan perancangan sistem kerja D. Dan di sini judulnya analisis ergonomi kabin masinis di lokomotif CC203 ditinjau dari aspek display dan kontrol yang ditulis oleh Dr. Ratna Purwaningsih STMT. Dari format artikel jurnal yaitu ada abstrak penjelasan singkat mengenai isi, pendahuluan yaitu suatu yang mula-mula dilakukan, tinjauan pustaka yaitu batas-batas logis, penelitian dan petunjuk bagi peneliti, yaitu ada hasil dan pembahasan yang isinya adalah hasil dari penelitian serta pembahasannya, yang terakhir ada kesimpulan yaitu proporsi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan intervensi. Nah, di sini ada abstraknya berisi kereta api, lokomotif CC203, kabin masinis, ergonomi, display, kontrol, dan antropometri. Nah, di dalam sini ada kereta api merupakan suatu alat transportasi yang sangat digemari oleh masyarakat. Terus ada lokomotif CC203 di mana tempat penelitian dan dilaksanakannya penelitian ini. Kabin masinis yaitu bagian yang diteliti atau dianalisis dari lokomotif tersebut. Sedangkan ergonomi dalam penelitian ini menggunakan prinsip kerja ergonomi dan display serta kontrol sebagai materi yang dipelajari. Selanjutnya ada antropometri sebagai penambah pengetahuan mengenai tubuh manusia untuk terjadinya efektivitas dalam kerja. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam kurun waktu 2004 hingga 2010 terdapat setidaknya 700 peristiwa luar biasa hebat, di mana 75% merupakan kejadian anjlok atau tergulingnya kereta api, 5% merupakan tumbukan anjlok kereta api, dan sisanya merupakan tabrakan kereta dengan kendaraan bermotor pada perlintasan. Hanya ada tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi display, mengidentifikasi kontrol, dan menganalisa antropometri. Berdasarkan wawancara dengan analisis, terdapat beberapa permasalahan, yaitu kesulitan membaca informasi, kesulitan mengoperasikan tuas, suara dan getaran yang mengganggu, kesulitan membaca instruksi, dan kesalahan dalam mengoperasikan switch. Dan dalam penelitian yang terakhir ada aspek yang dianalisis yaitu aspek display dan aspek kontrol. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini ada ergonomi, yang merupakan penerapan ergonomi terdapat memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas. Keunggulan ergonomi ini dapat dilakukan dengan konstruktif, desain dirancang dengan objektif, penggunaan yang optimal, dan desain yang dilakukan dengan keseimbangan. Selanjutnya ada antropometri. Antropometri ini adalah ilmu yang mempelajari pengukuran tubuh untuk merumuskan perbedaan ukuran. Selain itu juga antropometri ini merupakan kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik tubuh manusia. Yang terakhir juga antropometri ini menyangkut pengukuran dimensi tubuh. Nah, pada tinjauan pustaka ini juga ada display. Pada display ini memberikan informasi kepada operator yang di dalamnya juga ada label, instruksi, dan juga data. Data di sini dibagi menjadi dua, yaitu data statis dan data dinamis. Pada penyusunan display terdapat beberapa cara, yaitu ada display pada jarak pandangan normal, hindari cahaya yang silau, penyusunan agar mudah diidentifikasi, pengelompokan berdasarkan fungsi, dan display diberi label. Selain penyusunan display juga ada pengaturan warna, yaitu warna harus kontras dari background. Yang kedua, biru cocok untuk background. Yang ketiga, merah dan hijau tidak digunakan untuk simbol. Yang keempat, warna berlawanan tidak berdekatan.
Yang kelima, gunakan bentuk atau shape. Yang keenam, meningkatnya jumlah warna. Selanjutnya ada kontrol. Di sini desain kontrol ergonomi membantu efektivitas dengan error minimum. Sistem kontrol didefinisikan sebagai suatu sistem yang membahas tindakan manusia untuk merubah keadaan mesin. Kesalahan dalam perancangan sistem kontrol yaitu fungsi tidak jelas, banyak cara pengoperasian, petunjuk tidak standar, dan lokasi yang tidak wajar. Di samping itu juga terdapat 3 dukungan tubuh dari garis penglihatan dan operasi kontrol. Yang pertama ada pandangan mengarah pada layar, yang kedua ada operasi kontrol dengan tangan dan kaki, yang ketiga ada pendukung tubuh dalam mengemudi. Nah, di sini ada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama dilakukan analisis display dan kontrol, yang kedua pengumpulan dengan menggunakan metode checklist, yang ketiga dari kekurangannya dilakukan perbaikan dan perancangan ulang. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada alat kontrol penting mesin. Alat kontrol penting masinis. Yang pertama ada tuas rem dinamik, yang kedua ada throttle handle, yang ketiga ada tuas reverser, yang keempat ada tuas rem rangkaian, yang kelima ada tuas klakson, yang keenam ada tombol sander, yang ketujuh ada display, yang kedelapan ada GPS, yang kesembilan ada deadman pedal. Selanjutnya ada kesulitan dalam pengoperasian. Jadi di sini display atau tampilan layar itu mengalami kesulitan. Yang kedua ada indikator dari sistem kontrol yang membingungkan. Yang ketiga ada keterangan dari dan bentuk desain kontrol. Yang keempat ada bentuk, letak, dan ukuran tuas pada panel kontrol yang tidak sesuai. Yang kelima ada letak panel kontrol yang tidak efektif. Selanjutnya ada aspek fungsi display. Di aspek fungsi display ini, lokomotif tidak memiliki display untuk menunjukkan kerusakan, error, atau malfungsi. Jadi, usulan alternatifnya yaitu merancang display berupa indikator untuk menunjukkan error atau malfungsi tersebut, misalnya pada fungsi sender, deadman pedal, dan lampu. Selanjutnya ada aspek penempatan display. Di lokomotif ini, letak GPS speedometer tidak terletak pada area pandang normal operator. Jadi, usulan alternatifnya yaitu mengatur ulang tata letak GPS speedometer sesuai dengan pedoman ergonomi. Yang selanjutnya ada aspek pelabelan display. Pada aspek pelabelan display ini telah diberi label tetapi masih terdapat ukuran font dan label tertentu yang kecil dan beberapa label telah pudar. Jadi usulan alternatifnya yaitu melakukan rancangan perbaikan label display, yaitu perancangan keterangan yang digunakan untuk menjelaskan fungsi display dengan merancang bentuk label, ukuran label, dan ukuran font label. Selanjutnya ada aspek dimensi kontrol. Pada lokomotif ini terdapat permasalahan pada ukuran kontrol yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh manusia di Indonesia. Jadi, usulan alternatifnya yaitu mengganti tuas tersebut dengan ukuran yang sesuai dengan antropometri manusia di Indonesia. Selanjutnya ada aspek desain dan penempatan kontrol. Di sini hand operated-nya dapat dijangkau dan dioperasikan dengan mudah. Jadi usulan perbaikannya yaitu disarankan melakukan rancangan perbaikan dalam bentuk tuas klakson diganti dengan tombol. Selanjutnya ada aspek pelabelan kontrol, yaitu masih terdapat kontrol yang tidak memiliki label seperti tuas kontrol dan tombol lampu. Jadi usulan alternatifnya yaitu melakukan rancangan perbaikan pada labeling kontrol. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu masih terdapat kesulitan masinis dalam pengoperasian pada gerbong lokomotif CC203. Terus juga jadi perlu adanya perubahan dari usul alternatif tersebut. Untuk sarannya, melakukan penelitian pada pengawasan perlintasan agar dari PT tersebut ada evaluasi dan standarisasi untuk kabin dari kereta api. Dan yang terakhir, ada daftar pustaka dari penelitian ini, dan ini daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.